Baik, mohon izin untuk merekam Pak Aan. Barangkali Nggih, nanti rekaman ini bisa juga kami upload di channel YouTube-nya Polinema sehingga nanti bisa diakses oleh mahasiswa ngaten Pak. nggih Baik, penting sekali. injih, bisa kita mulai ya Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Arif Andi Subroto. Kami panggil Pak Aan saja ya Pak. Dan kemudian juga Iya, Maan aja. mahasiswa kami yang sudah hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung di acara sosialisasi Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka Universitas Surawijaya. Nah, ini kesempatan yang sangat baik sekali ini karena di beberapa hari yang lalu mungkin Pak Nggih dirilis Iya, pengumuman betul. bahwa Universitas Brawijaya itu membuka Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka Universitas Brawijaya yang menerima pendaftaran dari seluruh mahasiswa di seluruh perguruan tinggi kan Pak? Atau hanya di Malang gitu, Pak? Atau Jawa Timur? Seluruh Pak, nasional. Oh, seluruh Nasional, nasional, ya. nasional, Pak. Nasional. Ini kesempatan yang baik sekali. Jadi khusus untuk Politeknik Negeri Malang hari ini hadir bersama kita Pak Aan yang akan menjelaskan bagaimana mahasiswa bisa ikut di dalam program ini dan tentunya manfaat apa saja yang bisa didapatkan oleh mahasiswa sehingga harapannya salah satunya juga bisa dikonversi menjadi SKS gitu Pak. Jadi waktu akan kami berikan kepada Pak Aan, nanti juga akan kita buka sesi tanya jawab di mana mahasiswa boleh langsung bertanya di bagian akhir dari sesi pagi hari ini. Demikian. Jadi tanpa memperpanjang lagi, saya kira kita akan berikan kesempatan ini kepada Pak Aan. Monggo Pak, silakan. Nggih, baik. Terima kasih atas waktunya yang terhormat Pak Ardian dan berikutnya dari kawan-kawan UB, mungkin UB saat ini juga berapa sedang rapat, serta adik-adik mahasiswa dari Polinema yang saya banggakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik. Perkenalkan, saya Arif Andi Subroto, salah satu tim WMK, Wira Usaha Mahasiswa Merdeka, yang dari sekian puluh perguruan tinggi, UB masuk 17 perguruan tinggi yang lolos untuk kompetensi melakukan kegiatan WMK. Jadi sebelumnya itu ada sekitar 90 sampai 100-an perguruan tinggi yang melakukan kompetisi sebagai penyelenggara. Untuk WMK Wirausaha Mahasiswa Merdeka, produk kami diberikan nama Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka UB. Jadi singkatannya adalah AWMM. Kita tambahin akademi. Beberapa informasi, Pak Ardian dan adik-adik bisa mengakses awmm.ub.ac.id karena di sini banyak dokumen yang bisa diunduh serta panduan di dalam mengikuti WMK UB. WMK UB ini adalah kerjasama UB dengan Direktorat Belmawa Ditjen Dikti. Jadi mengapa diadakan WMK? Tentunya hal ini mengacu dari Mas Menteri bahwa mahasiswa perlu ditanamkan sekolah wirausaha yang selama ini mungkin mata kuliah wirausaha ada, yaitu sekitar 1 mata kuliah dan 3 SKS. Nah, untuk kegiatan WMK ini nanti, karena ini adalah kegiatan perkuliahan, akan dilakukan selama 1 semester penuh. Insya Allah akan dimulai minggu terakhir bulan Agustus sampai dengan bulan November. Jadi kurang lebih seperti itu. Pertimbangan mengapa UB dipilih, karena memang UB secara tradisional telah melakukan kegiatan kewirausahaan mandiri dengan dana setahunnya 2,5 M.
UPI setiap tahun menyelenggarakan kegiatan kewirausahaan dengan dana 2,5 M. Dana ini dihibahkan kepada masyarakat, dihibahkan kepada mahasiswa untuk membuat produk. Nah, salah satunya kegiatan kami di sini adalah program mahasiswa wirausaha. Jadi nanti satu kelompok isinya 5 orang bisa mendapatkan 3 sampai 5 juta untuk melakukan prototype. Selain itu, kita juga memiliki unit kegiatan mahasiswa wirausaha UKMW, kemudian ada Lembaga Seni Otonom Mahasiswa Wirausaha. Berikutnya, syarat yang menjadi wajib bahwa perguruan tinggi tersebut harus mempunyai inkubator bisnis. Nah, kebetulan inkubator bisnis kita sangat berpengalaman, sudah menghasilkan beberapa puluh startup, dan salah satunya startup Jikin itu sudah mendapatkan angel investor sebesar $2,5. Nah, ini salah satu track record-nya mengapa UB dipilih untuk menjadi penyelenggara WMK. Kemudian, mengapa harus mengikuti program kami? Karena program kami akan dilaksanakan secara blended dan hybrid. Blended itu nanti dilaksanakan real time di setiap kelas atau stadium general, dan tentunya yang dari luar Jawa Timur dan tidak bisa hadir itu dapat melakukan secara luring. Jadi itu kalau blended secara real time, kemudian secara hybrid bisa dilakukan secara sinkron Zoom atau asinkron menggunakan virtual learning management system. Kedua, membuka kesempatan berjejaring bisnis nasional. Nanti adik-adik akan dipertemukan dengan pemateri-pemateri serta angel investor. Ya. Yang ketiga adalah mendapatkan mentoring praktisi dan akademisi, karena nantinya adik-adik akan mendapatkan 2 sertifikat, sertifikat sebagai partisipan dan sertifikat kompetensi pembelajaran kewirausahaan. Nah, ini akan berbeda antara sertifikat partisipan dan sertifikat kompetensi, karena nanti kita selalu mengadakan pre-test dan post-test. Berikutnya 4, berkesempatan mendapatkan inkubasi bisnis. Artinya adik-adik nanti selama perkuliahan akan diberikan grant satu kelompok sekitar 5 juta ya, untuk melakukan prototyping startup, prototyping kewirausahaan. Nah, itu bisa dilakukan selama perkuliahan, dan saat penilaian dari sekian yang terbaik akan mendapatkan inkubasi bisnis ya. Artinya apa? Dari prototipe nanti persiapan dihilirisasi ke arah industri. Tentunya di sini ada program-program semacam Young Entrepreneur Brawijaya, ada BPBT yang mungkin hibahnya sampai 300-400 juta, karena inkubasi kami sudah bekerja sama dengan Dikti untuk program-program tersebut. Sudah banyak dari startup kami yang mendapatkan grant 300-400 juta, tapi syaratnya harus melalui proses inkubasi. Selanjutnya, jika adik-adik nanti lolos di program inkubasi, pasti akan bertemu dengan angel investor. Siapa itu angel investor? Yaitu investor-investor tajir ya. Ya, seperti Jatim Ventura dan beberapa grup dari Jakarta, itu bisa menggelontorkan dana investasi. Yang terakhir, setelah semuanya dilalui, akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Baik, ini adalah suatu
mengapa bergabung dengan kami. Pembelajaran yang kami lakukan itu secara manajemen terdokumentasi di dalam LMS. Learning Management System, kita tidak menggunakan Google Classroom karena ini berkaitan dengan aset digital. Jadi berkaitan dengan aset digital, pembelajaran dan penugasan akan melalui LMS. Nah, di sini setiap kelipatan 10 mahasiswa yang dikirimkan misalnya dari Polinema, itu ada 1 dosen pembimbing lapang. Nah, misalnya ada 10 mahasiswa nih yang mendaftar, maka Pak Ardian itu akan mendampingi. Pak Ardian akan melakukan supervisi ke virtual learning management. Jadi sekian perkuliahan, sekian presensi, sekian kegiatan, tugas-tugasnya bisa dilakukan supervisi. Sehingga proses ini bukan hanya satu pihak, dari pihak UBI sebagai penyelenggara, tetapi juga ada supervisi dari perguruan tinggi pengirim, istilahnya perguruan tinggi outbound pengirim. Dan supervisi eksternal akan dilakukan oleh tim BMK pusat. Jadi yang disupervisi itu adalah sistemnya, akan terlihat di sini. Yang kedua, melibatkan puluhan praktisi dan akademisi dengan kepakaran pangan, kesehatan, dan teknologi informatika. Karena apa? Karena Universitas Brawijaya ini adalah multidisiplin, maka akan melibatkan berbagai expert dari beberapa bidang. Karena di sini tidak hanya program dari ekonomi dan manajemen, tapi seluruh bidang multi input dan multi output. Selanjutnya kita akan memberikan ruang launching produk melalui expo dan exhibition. Ya, ini nanti biasanya kita lakukan menjelang akhir perkuliahan. Kalau tahun lalu kita punya best practice di tahun 2021, UB menjadi tuan rumah kompetensi wirausaha mahasiswa Indonesia yang disebut dengan KMI. Penyelenggaraan yang telah kami lakukan tahun 2021 dihadiri 400 perguruan tinggi secara fisik dan selebihnya dilakukan melalui virtual expo. 4, fasilitas pitching investor. Jadi kalau adik-adik ini awal berangkat dengan prototipe 5 juta, masuk ke program inkubasi yang entrepreneur itu sekitar 10 juta, kemudian masuk ke KBMI, kalau sekarang adalah IBDM, startup, ada lagi PWDM, itu 25 juta, bisa dilanjutkan extend ke PPBT 300-400 juta. Untuk masuk ke program PPBT itu wajib mengikuti program inkubasi. Makanya tadi beberapa kegiatan prototipe yang bagus akan masuk ke program inkubasi UB. 4, ini adalah untuk memfasilitasi pitching, artinya kalau modal awal itu 20 juta, kemudian omset 40 juta, tentunya untuk memperbesar daripada omset perlu adanya investor. Ya, ini penting sekali sehingga nanti akan bertemu dengan angel investor. Kemudian adalah membangun ruang, membuka ruang portofolio bisnis. Ini ada di program inkubasi. Di sini akan dikenalkan implementasi daripada model bisnis kanvas. Yap, ini nanti beberapa tempat akan ada kegiatan company visit ke perusahaan-perusahaan UMKM yang menjadi mitra, kemudian ada city tour bagi mahasiswa yang memang dari luar, kemudian di sini adalah dana prototipe per kelompok disediakan ya. Kegiatan ini adalah gratis. Kegiatan ini adalah gratis
dan adik-adik mendapatkan dana support dari Dikti untuk melakukan prototype. Ya. Jadi ini kelebihannya dengan perkuliahan biasa seperti itu. Ya ini beberapa, ini dari luar, beberapa dari dalam. Seperti Deddy Markis, kemudian Dia Satria, kemudian Deta, kemudian Andina Paramita, Yeni, ini adalah kawan-kawan dari luar, nanti juga ada beberapa startup yang akan mendampingi. Ini adalah skema pembelajaran. Seluruh pembelajaran kami yang dilakukan selama 1 semester, itu total 680 jam. Saya ulangi, selama 1 semester, total adalah 680 jam linier dengan 20 SKS. Dan total nanti yang kami ekstensi sampai 900 jam. Artinya apa? Artinya dengan 900 jam ini memudahkan konversi bagi KPS. Saya ulangi, memudahkan konversi bagi KPS. Contoh kalau adik-adik yang berasal dari electronics atau IT, itu jika membuat startup investasi pertanian. Jadi banyak ide terkait dengan startup. Contohnya juga startup investasi peternakan. Jadi kalau dilihat di situ banyak ilmu yang berkaitan dengan prototipe tersebut. Misalnya aplikasinya mobile, mata kuliah yang berkaitan bisa jadi adalah pemrograman web. Ya, satu. Yang kedua, database. Yang ketiga, bisnis proses manajemen. Keempat, etika profesi. Nomor 5 adalah Menpro, manajemen produk. 6, bisa masuk ke kewirausahaan sendiri. 7, bisa masuk ke leadership. Minimal ada 7 mata kuliah yang bisa dikonversi untuk hal-hal tersebut. Artinya kalau 7 kali 3 sudah 21 SKS. Mindset wirausaha, mengingat adik-adik ini adalah era Z, ya, milenial kan, Z milenial ya, dan entrepreneurship, karakter, dan motivation. Jadi ini untuk orientasinya generasi Z ya, perlu mendapatkan foundation of business. Artinya di sini adik-adik diajari mulai konsep sampai praktek. Ya kalau bisa disuruh nyemplung ya. Kalau di kolam renang itu nyemplung. Jadi jangan kakinya aja dicuci pakai air, tetapi nanti ini sudah masuk di kolam kewirausahaan. Di sini ada masalah, di sini ada topik tentang kepemimpinan ya. Mengapa usaha itu tidak mempunyai leadership? Karena semangat leadership ini adalah untuk memimpin ya. Jadi dia harus berani resiko, meng-create dan seterusnya. Setelah mindset ini sebagai fondasi diterima, maka berikutnya adalah melakukan creating business. Creating business di sini adik-adik harus bisa menemukan apa yang menjadi kebutuhan dan peluang. Nah ini kan makanya kadang-kadang kita melihat pisang goreng aja banyak banget apa namanya produk-produk pisang goreng, apakah molen dan seterusnya, pasti di situ ada innovation-ya. Setelah ada inovasi, maka adik-adik diminta untuk menuliskan, kemudian melakukan presentasi. Selanjutnya adalah prototyping. Suara saya lancar ya, Pak Ardian ya? Lancar dan jelas, Pak. Ya. Oke, siap. Jelas sekali. Jadi dari foundation, kemudian di sini create business, berikutnya adalah prototyping ya.
Prototyping tentunya di sini dari foundation sampai prototyping ini akan ada pendampingan sampai start your business. Syukur-syukur kalau adik-adik ini mempunyai seperti bisnis jaket, ya toh, bisnis grooming, laundry dan apa dan sebagainya itu akan lebih bagus. Ya, bahkan sekarang sudah ada dan banyak startup yang pekerjaannya hanya untuk membuat kwitansi. Ya, ada suatu startup yang pekerjaannya membuat kwitansi. Kwitansinya orang jualan cilok, kwitansinya orang laundry, kwitansinya orang jualan soto. Karena apa? Kwitansi-kwitansi ini diperlukan pada saat Gojek ini bergerak. Terus dari mana ini keuntungan startup kwitansi? Iklan. Ya, sekarang paling tinggi itu adalah AdSense, ya. Ini paling tinggi itu adalah iklan. Jadi, oke, ini sudah saya sampaikan 3 kerangka materi yang akan diberikan. Nah, ini tadi sejak awal sudah saya informasikan kita akan menggunakan virtual learning management system. Oke, ini adalah timeline Pak Ardian dan adik-adik bahwa Juli Agustus ini kita fokus di sosialisasi. Makanya hari ini kita full dengan Polinema, besok kita dengan 2 perguruan tinggi, sebelumnya dengan 2 perguruan tinggi dan asosiasi perguruan tinggi ilmu komputer dan informatika. Jadi kalau bisa nanti harapannya Pak, pendaftaran itu terakhir 17 Agustus, kalau bisa nanti di kolektif saja, sehingga nanti rekomendasinya katakanlah 1 sampai 20, di bawahnya adalah tanda tangan KPS mengetahui Pak Dekan. 17 Desember itu terakhir pendaftaran. Kalau bisa tanggal 10, supaya nanti proses administrasi bisa berjalan dengan baik. Karena nanti registrasinya ke Jakarta dan status mahasiswa itu akan dicek di Pangkalan Dikti. Jadi mahasiswa tersebut adalah mahasiswa aktif. Agustus akhir adalah welcoming dan opening yang akan di kick off oleh Bapak Rektor. Kemudian Agustus September ini di foundation, September full kita di business creativity, kemudian September ini di proposal, Oktober adalah state evaluation daripada kegiatan, November sudah launch and meet investor dan closing. Nah ini tahapan-tahapannya untuk kegiatan detail. Jadi mungkin ini ada yang di bawah dan ada yang di atas ya, bisa dibaca. Next, selanjutnya di sini adik-adik diminta untuk mengakses web Wirausaha Merdeka, kemudian melakukan registrasi. Nanti saya share beberapa link ke Pak Ardian. Sebetulnya linknya cukup Wirausaha Merdeka ID dan AWMM yang bawah ini. Cukup 2, registrasi, mengisi kelengkapan, melakukan verifikasi, mendapatkan username, dan kembali ke halaman utama. Artinya di sini adik-adik adalah proses registrasi ke Dikti. Selanjutnya, tahap 2 adalah uji coba dari akun yang diberikan untuk login. Nah, ini. Kemudian setelah login nanti akan masuk ke webnya Brawijaya, kemudian mendaftar. Mengapa kok ada 2 pendaftaran? Pertama, 1, mahasiswa tersebut perlu verifikasi di Pangkalan Dikti untuk tahap 1. Kalau tahap 1 sudah lolos, sifatnya di UB ini adalah untuk rekap dan bisa mengakses virtual learning management system. Setelah ini sudah selesai, maka mempersiapkan berkas administrasi yang tertera pada persyaratan pendaftaran, kemudian upload dokumen. Ini biasanya terkait dengan
izin dari KPS, kemudian submit. Jadi tahap pertama verifikasi pangkalan dikti, tahapan 2 di UB ini adalah untuk masuk ke sistem, tujuannya upload izin dari KPS. Karena kan adik-adik ini adalah kuliah dikirimkan dari Polinema masuk ke UB, maka tahap ketiga ini harus mengupload dokumen surat rekomendasi. Ada 3 tahap. Syarat. Nah, ini kita berikan syarat universal. Ya, universal itu bagi diploma 2 itu semester 2 termasuk semester 3, jadi lebih ringan ya karena diploma ya. Semester 2 telah diselesaikan, artinya kalau sekarang berjalan adalah semester 3. Kalau untuk sarjana dan sarjana terapan masuk di semester 5. Ketiga, tidak dibatasi semester untuk program S2 dan S3. Baik untuk perguruan tinggi akademik maupun vokasi. Seperti Polinema kan ada magister terapan. Jadi tidak ada batasan semester berapa, yang penting disetujui oleh pihak KPS, mengetahui dekan. Kalau di Polinema mungkin mengetahui Padir 1. Melengkapi administrasi dan berkas yang diperlukan, pertama adalah surat rekomendasi yang diparaf oleh KPS untuk mengikuti program. Artinya kalau padirnya itu tanda tangan, maka parafnya KPS. Karena KPS ini yang pegang akademik dan yang mengizinkan surat keluar, ini adalah setingkat direktur atau wadir. Kalau wadir itu biasanya atas nama direktur. 2, surat pernyataan tidak sedang menempuh MBKM pada semester ganjil tahun 2022. Mengapa? Karena ini kegiatannya akan full. Surat izin mengikuti program dari orang tua atau wali, surat pernyataan kesanggupan mahasiswa peserta mengikuti program hingga selesai. Perlu ditekankan di sini Pak Ardian, nomor 4 ini penting sekali karena jangan sampai mengundurkan diri. Karena ini berkaitan dengan keuangan dari dikti. Artinya kalau sudah berjalan terus mengundurkan diri, itu nanti menjadi catatan dari dikti kepada perguruan tinggi pengirim. Karena ini kaitannya sama Kemenkyu. Kemudian transkrip nilai. Jadi transkrip nilai ini perlu untuk menjadi dokumen lampiran. Persyaratan tambahan peserta memiliki minat untuk menjadi wirausaha dibuktikan dengan eksekutif summary. Artinya adik-adik yang punya usaha, katakanlah usaha untuk semacam produk baju atau jaket seperti mahasiswa kami, bisa dimasukkan. Dan ini penting sekali untuk mendapatkan rekomendasi pada saat bertemu dengan angel investor. Itu ini kelengkapannya, dan insya Allah ada semuanya di AWMM UB ACID, semua dokumennya. Selanjutnya, sekilas ini gambaran. Sekilas gambaran mata kuliah yang nantinya akan diterima. Biasanya Pak Ardian, kita mempunyai CPL atau CPMK, capaian pembelajaran. Kemudian juga adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi di situ nanti jangan kaku dengan CPL. Bisa jadi tidak ada di CPL, tapi masuk CPL, CPMK-nya Polinema. Itu bisa ditaruh. Jadi yang berhak memberikan konversi itu adalah perguruan tinggi pengirim. Ini hanya referensi
untuk JPL-nya, tetapi bisa disesuaikan dengan JPL, JPMK yang ada di Polynema. Nah, ini sudah kita siapkan sekian course name, sekian materi beserta capaian pembelajarannya di sini, kemudian jumlah tatap muka, di sini ada mandiri dan penugasan, jumlah jam, kemudian konversi SKS, kemudian jumlah minggunya. Jadi kalau 2, 1, 1, ini adalah 4, tambah 2, 6, tambah 3, 9, tambah 4, 13, 15, total 20 SKS. Next. Contoh mata kuliah. Biasanya Pak Ardian di tempat kami, ini ada mata kuliah proyek kewirausahaan 6. Kalau di tempatnya Bapak sudah menyediakan konversi, maka dia langsung bisa masuk 6. Kemudian mata kuliah soft skill 1 nih. Nah, ini bisa dikonversi ke prodi 2. Artinya kan ada beberapa mata kuliah yang disesuaikan sehingga yang di sebelah kiri ini akan dapat diadopsi. Kalau yang ke sebelah kanan ini adalah mata kuliah yang ada di prodi. Ini adalah salah satu contoh, dan nanti di UB ada tim yang berkaitan dengan konversi. Jadi nanti dari UB ada namanya Pak Fuad, itu yang nanti bisa diajak konsultasi dengan konversi. Ini adalah sekian startup yang sukses, dan yang saya ceritakan ini check-in 2022, mendapatkan penghargaan dari Forbes, dan sudah mendapatkan 2,5 juta US dollar. Bidangnya adalah peternakan Internet of Things. Ini ceritanya dulu hanya jualan pakan. Cerita awalnya, sekarang dia jualan pakan, jualan bibit, sampai penjualan hasil. Jadi nanti seperti Java Confit ya. Ini ya. Kalau My Ego ini, ini listrik. Jadi listrik ini anak elektronik. Jadi alat ini tidak kita tidak menancapkan alat di listrik, tapi kita memberikan cincin di dekatnya kabel listrik. Jadi tekniknya itu adalah menghemat pemborosan energi karena indukstansi. Sederhana secara teknologinya begitu. Jadi ada cincin digantungkan itu aja, kemudian bisa menghemat 20-30%. Ya. Kemudian Sambeleo ini, ini sudah banyak ini, omsetnya hampir 1 M, 3 M terakhir, pangan, jualan sambel aja ini. Jadi berikutnya adalah lobster, ini sampai ke BRIN. Ini semua syaratnya harus diinkubasi. Ini semua syaratnya harus diinkubasi untuk mendapatkan grand yang besar. Kemudian di sini ada Sobat Mina, perikanan, Senjani Kitchen adalah pangan. Jadi di sini ada perikanan, pangan, peternakan, energi. Ya. Kemudian apa ini? Zerolim, IT, Hassel IT, Kilap Premium. Oh iya ya, ini juga sempat dikunjungi oleh Menteri kemarin. Jadi Kilap Premium itu kalau enggak salah perawatan motor sama helm. Ya. Terus kemudian terakhir adalah kecantikan. Ini adalah penghargaan-penghargaan dari mahasiswa kami. Jadi ini sebetulnya mereka masih mahasiswa, hasil prototipe perkuliahan. Ya, jadi biasa ini kita memberangkatkan ke UTU Awards. Kemudian ini yang KMI, jadi tahun 2021 nggih, ini kita ada KMI
Wirausahaan Mahasiswa. Oke. Ini kantor inkubasi kita, Badan Inkubator Wirausaha. Sekarang namanya Direktorat Inkubasi. Di sini adalah kantornya, di sini ada kotak-kotak kecil, di sini ada semacam latihan usaha. Nah, di sini ada latihan usaha yang di sebelah kiri ini, kantor Direktorat Bisnis. Ini kegiatan mini expo dan business matching. Ini rutin diadakan di Fakultas Ekonomi Bisnis dan KMI kemarin. Nah, ini ada MyEco. Nah, ini ada MyEco. Ini galeri produk. Setiap startup yang mendapatkan inkubasi itu wajib menempati ruang. Ini semacam ruang partner, ya. Jadi mereka harus ngantor di inkubasi. Jadi dikontrol oleh inkubator. Ini adalah produk-produk yang diinkubasi. Jadi mereka wajib ngantor ini. Oh ya, ini Student Access Center di Fakultas Ekonomi Bisnis. Oke, ini lingkungan-lingkungan belajar untuk katakanlah menumbuhkan ide. Ya, ini salah satunya ada UB Cafe. Ini tempat-tempat magang dan wirausahanya UB. Ini kalau nggak salah merchandise UB. Nah, ini Bapak Ibu serta adik-adik, kegiatan ini disponsori oleh LPDP sebagai funding melalui kegiatan dari Direktorat Belmawa Dijen Dikti. Demikian Pak Ardian, silakan sekiranya ada pertanyaan dari Bapak dan adik-adik. Baik, terima kasih Pak Aan. Sebelum kita Oke. mulai sesi diskusinya dan tanya jawab, saya akan menyapa teman juga yang sebenarnya sudah ada di ruangan ini. Selamat pagi Bu Upi, Bu Palupi. Ya. Tadi Ya Pak, siap. selamat datang Bu Upi, selamat bergabung. Terima kasih sudah hadir. Demikian paparan dari Pak Aan untuk program Akademi Kewirausahaan Mandiri. Sekarang kita akan buka sesi untuk diskusi dan tanya jawab dari mahasiswa. Silakan barangkali ada pertanyaan. Saya memperkenalkan dulu Bu Palupi ini sebelumnya adalah Kaprodi Kewirausahaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau sekarang KPS S2 ya Bu Pi ya, Bu Palupi. Iya Pak. Nah, jadi berikutnya nanti KPS S3 naik terus sampai wakil dekan 1 biasanya. S4 setelah itu Pak Andi. Ya. Monggo nanti saya bisa dibantu Bu Palupi nanti untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Rekan-rekan mahasiswa silakan barangkali ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Kebetulan kita pada pagi hari ini ada Pak Aan dan juga ada Ibu Palupi yang sudah hadir di sini, dan harapannya kami di Polonema bisa mengikut sertakan banyak mahasiswa ini, Pak Andi dan Bu Palupi, sehingga mungkin makin banyak ya mahasiswa dari kami yang ikut bergabung dalam program ini. Silakan rekan-rekan mahasiswa. Saya tertarik dengan konsep yang tadi disampaikan oleh Pak Aan tadi, Pak. Ada Sambeleo, kemudian ada, itu sudah berjalan berarti Pak ya? Oh sudah Pak, itu dicari aja di Shopee. Oh, oke. Di marketplace sudah ada semua. Ya, itu startup yang dibina. Yang menjalankan memang mahasiswa Pak ya? Ya, mahasiswa. Mereka memang kan di semester 5 sudah mendapatkan grant PMB, Pak. 5 juta. Baik. Dan itu apakah tema dari itu ada. Itu terkait dengan program studinya Pak? Atau bebas saja gitu Pak? Oh, bebas. Jadi kita ada 18 fakultas, Pak. Jadi itu bebas mendapatkan grant hibah dari universitas, Pak. Dananya diberikan aja lah. Wah, ini ada satu mahasiswa yang mengangkat tangan sebenarnya. Silakan Hanifa. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak. Jadi, saya ingin bertanya. Saya memiliki produk yang
dulu pernah saya ikutkan pada kompetisi di Malaysia waktu itu. Sebenarnya kita mau memasarkan, cuma permasalahannya adalah produk saya ini belum memperkenalkannya itu loh yang susah gitu. Jadi saya ingin bertanya bagaimana cara memperkenalkan produk yang belum pernah ada di pasaran kepada masyarakat umum. Seperti itu. Terima kasih. Berarti harus ikut ini, Oh Hanifa. iya, ya kan, Jawabannya itu, Pak ya. ya. Kan, Jadi bahasanya gini, ya kalau ini kan kebetulan ada Pak Ardian, ya toh. Bagaimana caranya saya ini bisa bahasa Inggris gitu kan? Maksudnya tapi nggak textbook, ya harus ikut lah, katakanlah masuk ke campingnya Kediri itu kan, memang harus praktek. Jadi produknya apa, makanan ya? Iya, makanan, Pak. Apa frozen Sereal bekatul, Pak. atau apa? Sereal bekatul ya? Iya, Bekatul itu kan apa? dedek. Dedek. Dedek padi. Ini nanti serealnya untuk manusia apa ya untuk ayam? Untuk manusia, Pak. Oh iya toh. Wah. Nah ini nanti yang perlu kadang-kadang kalau judul itu kan harus hati-hati kan. Nanti kalau judulnya mari makan bekatul itu kan bisa jadi enggak kemedol, enggak marketable. Nah ini juga nanti istilahnya di bisnis creativity itu akan dibahas itu. Ya dibahas di bisnis kreatif itu apa yang pastinya nanti ada BMC. BMC itu adalah bisnis model canvas. Itu akan berkaitan dengan siapa partner, siapa staff, keunggulannya apa, berapa modal, dan lain-lain. Nah ini kalau sudah ada pendidikan ke sana, sudah ada foundation-nya, praktek bisa cepat sih. Itu kan pada saat kita semacam itu kan harus menjelaskan. Dan nanti juga diajari bagaimana untuk melakukan digital marketing. Monggo Bu Palupi, ini ada pertanyaan yang susah ini jualannya Bu Palupi. Ini sama seperti saya panen cabai di Ponyokusumo. Katakanlah panen 20 kintal, Pak. Memproduksi bisa jualannya bagaimana? Akhirnya yang tengkulak paling cepat. Monggo Bu Palupi mungkin ada tambahan bagaimana menjual Bu Palupi? Ya, baik Pak Arif. Dari Pak Ardian, salam kenal Pak ya. Salam. Saya sudah sering dengar kalau namanya Pak Ardian itu. Saya udah pernah ketemu sebenarnya, Bu. Di tempatnya Mas Dias kayaknya deh. Oh iya, di piknik ya. Waktu di jalan apa sih, Borobudur waktu itu ya? Oh iya, benar pernah ketemu. Ya. Baik, jadi kita ini kan bertetangga ya, UB sama Polinema ini, dan sangat bersahabat erat. Jadi mahasiswa S2 saya tuh 40% dari Polinema, Pak. Oh. Saya kira sebenarnya kita maksudnya connect banget gitu ya. Nanti semoga kita bisa juga mengajak teman-teman dari Polinema tuh bisa bergabung di acara kami. Udah kayak rumah kedua lah nih buat iya betul. Polinema kan gitu. Nah, jadi untuk tadi pertanyaannya Mbak siapa tadi? Pak Hanifa. Udah punya produk tapi sulit jualannya. Nah, ya ikut AWMM di sini nanti kita akan ketemu sama teman-teman yang lain. Ya kita kan akan ketemu dengan teman-teman multidisiplin. Jadi memang kalau teman-teman dari eksak memang tantangannya yaitu dia punya ide yang bagus, tetapi dalam komersialitasnya dia butuh teman-teman dari bidang-bidang sosial. Nah, jadi nanti di situ kita akan ketemu, kita akan berjejaring juga, kita akan matchingkan juga dengan peserta yang lain, selain dari materi juga. Dan di materi nanti ada beberapa course yang juga kita akan membahas tentang bagaimana mencari ide bisnis tapi juga komersil gitu. Ya, kalau ide bisnis atau ide kreatif itu banyak memang bisa, tapi mana yang bisa diterima pasar? Bagaimana ide ini bisa diterima pasar? Itu nanti ada materi sendiri. Nah, terus nanti kita juga akan berikan kesempatan untuk ketemu dengan reviewer, juga ketemu dengan angel investor. Di situ kita akan ajarkan juga bagaimana mengkomunikasikan ide bisnis kita kepada orang lain. Jadi karena ini bagus sebenarnya. Tapi kalau kita ngomong bekatul gitu, itu kalau orang kan langsung, aduh jangan deh, saya nggak mau. Dari mana dedek? Aduh nggak mau, saya bukan ayam. Gitu. How to communicate our idea itu juga very important kan gitu. Jadi oh ini dari apanya ketela gitu. Jadi cara menyampaikannya seperti itu. Nah kita memang butuh cara-cara
trik-trik yang komunikatif. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama. Saya pun juga masih belajar. Nanti kita akan datangkan trainer-trainer, kita akan pilih juga dosen-dosen yang punya pengalaman-pengalaman yang bagus-bagus begitu. Begitu Pak Ardian. Terima kasih Bu Palupi. Jadi itu satu jawaban yang tepat sekali. Mbak Nifa harus ikut nanti ya. Harus daftar bersama timnya. Nanti juga kalau sudah beberapa orang, saya nggak akan mendampingi gitu. Iya. Mbak Nifa begitu ya? Oke, baik. Ini ada pertanyaan kedua, Pak Aan, dari Mbak Meirinda ya. Mbak Meirinda silakan. Ada yang disampaikan, ditanyakan. Oke, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam, selamat pagi. Di sini saya mau tanya, saya itu bingung, itu tadi saya juga agak telat ikut Zoom-nya. Untuk yang didaftarkan itu usaha yang masih rencana, baru jalan, atau yang terkendala. Saya bingung. Nah, kebetulan 1 bulan yang lalu itu, sampai saat ini saya memproses satu brand, itu daily wear, dan sekarang itu masih dalam tahap sampel dan turun produksi. Itu masih satu desain sih, karena memang belum dipasarkan. Karena saya inginnya yang sebenarnya biasa aja, tapi bisa dipandang premium gitu. Jadi dari label, terus dari kemasan, itu memang sangat saya perhatikan. Nah, ini kan berarti artinya kan startup ya. Nah, itu bagaimana? Maksudnya, yang diikutkan itu rencana yang startup atau yang terkendala seperti Mbak Hanifah tadi? Atau mungkin semua bisa ikut? Oke, baik. Dari awal atau sudah berjalan gitu ya? Mungkin pertanyaannya Mbak Meirinda ya. Ye, monggo Bu Palupi. Terima kasih Mbak Meirinda. Ini berarti adik-adik Polinema nih hebat-hebat lupa, udah bagus-bagus ide-idenya, ini luar biasa. Jadi yang menjadi peserta atau yang kita syaratkan menjadi peserta itu sebenarnya semua mahasiswa yang ingin menjadi wirausaha atau yang ingin menjadi wirausaha gitu. Jadi yang sudah punya keinginan itu. Jadi mulai yang belum punya usaha tetapi sudah ingin ya, sudah punya motivasi, itu boleh. Nanti summary-nya, jadi kan ada surat yang harus diupload, itu isinya tentang profilnya. Jadi summary dari peserta itu menceritakan kenapa ingin berwirausaha, kira-kira kalau mau berwirausaha di bidang apa, seperti itu bisa. Tapi kalau untuk yang ada peserta yang sudah punya prototype, sudah punya produk ya, justru lebih baik lagi, justru lebih siap lagi berarti nanti. Cuman kita tinggal scaling up, kita tinggal perkuat lagi bagaimana BMC-nya, bagaimana bisnis modelnya, nah seperti itu. Nah, nanti untuk di bulan akhir Oktober itu kita minta prototipenya. Jadi contoh satu produknya, atau mungkin satu proses bisnis kalau untuk jasa, nah itu nanti bisa kita danai 5 juta, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Aan. Nah, itu jadi malah lebih enak lagi kalau sudah punya bisnis. Jadi nggak harus yang punya bisnis terus punya masalah, ya enggak harus ya. Pokoknya semuanya bisa, monggo silakan. Baik, terima kasih penjelasannya. Ya, saya menambahkan. Jadi saya menambahkan ya. Suara saya bisa diterima, Meirinda? Pak, baik. Ya, saya menambahkan bahwa mental kewirausahaan ini bukan warisan, Pak Ardian sama adik-adik. Mental usaha ini bukan warisan. Kalau warisan repot. Ya kalau kita background-nya adalah pohon jati gitu ya. Kalau pohon jati dapat warisan ya kuat lah ya. Tapi kalau background-nya pohon gedebok kan repot. Nah artinya apa? Konsep wirausaha ini harus dicetak, bukan diwariskan. Kalau dicetak, maka NKRI akan memproduksi mental-mental wirausaha, entrepreneurial student. Artinya dia sudah punya jiwa. Nanti mau diterapkan dimanapun akan bisa lah. Nah, tadi Bu Palupi sudah menyampaikan, mulai yang tidak punya ide, tapi punya niat. Nah, ya, itu jadi yang bahasanya seperti itu, bisa masuk.
yang masih punya niat loh ya, tapi belum punya ide. Terus masih punya ide, artinya sudah punya ide nih, tinggal digoreng, diimplementasikan masuk. Apalagi tadi seperti Mbak Hanifah, Pak saya sudah punya Pak produk bekatul apa namanya tadi, sereal bekatul. Nah itu tinggal dimasukkan. Jadi mulai dari niat yang sudah punya ide dan punya usaha masuk semua. Begitu, okay. Jadi insya Allah ini grid-nya sudah mulai dari foundation sampai ke prototype ya Pak Ardian. Jadi Baik. semua lini kita bisa masukin. Terima kasih. Terima kasih Pak An. Menarik ini rekan-rekan mahasiswa karena bukan hanya untuk yang sudah berjalan gitu ya usahanya, tapi juga untuk yang foundation yang mulai punya ide dan yang paling penting sebenarnya mempunyai kemauan gitu untuk menjalankan usaha itu gitu Pak An ya. Saya suka dengan pernyataan tadi Pak sebenarnya bahwa kemampuan untuk berwirausaha itu tidak dilahirkan, tidak innate gitu ya. Ya, kalau turun gitu ya. Betul sekali Pak. Ini keluarga saya kebetulan juga ada yang melakukan usaha gitu, tapi setelah turun temurun ternyata tidak satu pun yang mewarisi kemampuan itu gitu. Ya mungkin itu jadi salah satu contohnya. Nah rekan-rekan mahasiswa silakan barangkali ada pertanyaan lagi. Ini sepertinya banyak yang tertarik untuk bergabung ini. Nanti rekaman ini juga akan kami upload di channelnya YouTube. Nanti akan kami bagikan ke media sosial yang ada di Polinema sehingga nanti juga bisa diakses oleh rekan-rekan mahasiswa yang lainnya. Ini mohon maaf, mungkin pesertanya belum banyak hari ini Pak Aan dan Pak Lupi, mungkin karena memang waktu pengumuman kemarin yang sangat mepet sekali, tapi akan kami upayakan nantinya agar supaya banyak mahasiswa yang bisa mengakses dan kemudian mungkin kami akan sosialisasikan lagi supaya langsung mengarah ke websitenya program ini sehingga nanti harapannya bisa lebih banyak mahasiswa yang ikut dalam kegiatan ini. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bapak. Ada dua link itu Pak ya. Wirausaha Merdeka ID sama AWMM UBACID itu ya Pak ya. AWMM Pak ya, baik. Ya. Oke, baik. Rekan-rekan mahasiswa silakan. Mungkin dari Putri tadi yang akan bertanya. Tadi sempat resign tapi sepertinya kembali. Silakan teman-teman. Ini dari Merinda. Ya, Merinda Putri ya. Silakan. Iya. Nah, saya mau mempertanyakan yang misalnya Amin ya, misalnya masuk dalam daftar yang mendapatkan dana sebesar 5 juta tersebut. Nah, untuk kelanjutannya itu seperti apa? Mungkin apa hasilnya atau mungkin gimana itu masih bingung. Jadi kan nggak mungkin kan cuma ngasih 5 juta, terus nggak ada bukti. Ya, betul. Nah. Ya. Oke. Ya, Mbak Merinda sudah kok menghilang ya? Ya. Oh, sudah oke terputus sepertinya ya. Maaf. Oke. Ya, Ini kan. apa yang harus dikembalikan Pak? Bentuk pertanggungjawaban dari 5 juta itu sepertinya Mbak Merinda merasa berdosa ini kalau menerima 5 juta tanpa mengembalikan apa-apa. Ya, Silakan, gantian saya jawab dulu. Iya, Pak. Baik Mbak Merinda, jadi kalau sudah dikasih 5 juta, itu nanti secara administratif nanti juga ada pendampingan pembuatan SPJ, itu saja misalnya beli bahan, promosi, dan seterusnya. Tapi yang jelas dihindari belanja modal. Belanja modal itu mestinya beli mesin penggiling kopi 2,5 juta. Gitu, ya. Nah, tapi kalau memang diperlukan dan sampai BMC, jadi untuk meyakinkan kami itu adalah BMC ya, Business Model Canvas. Jadi betul-betul dapat diyakinkan. Terus Pak, setelah kami dikasih 5 juta, terus berikutnya bagaimana nasib kami? Nasibnya ada program kami adalah program inkubasi. Jadi di situ menaikkan dari level awal ke level tengah. Ada juga di situ kita juga ada lomba yang entrepreneur Brawijaya dan juga bisa masuk ke program KMI. Karena ini adalah 1 semester. Adik-adik sudah punya prototype. Itu bisa diekstensi ke program tahun depan, IWDM dan lain-lain. Itu programnya KMI yang tahun lalu. Itu sudah masuk ke dana sekitar 25 juta. Ya, jadi terus digenjot terus ya. Kemudian kalau sudah prototipenya bagus, masuk ke program KMI bagus,
bisa masuk ke program inkubasi, masuk ke pendanaan melalui PPBT. Saya ulangi, PPBT sekitar 300 sampai 400 juta. Yaitu kalau bisa ya jangan dibuat beli aset bangunan rumah, tapi digunakan untuk mengembangkan bisnis. Salah satunya Sambelio. Jadi dari itu Sambelio dia genjot pemasaran sampai ke desa-desa sampai omsetnya menjadi 3M. Nah ini penting sekali, kadang-kadang seringkali mendapatkan grant Pak Ardian, duitnya langsung dilempit. Ya, jangan dilempit, 300 juta dilempit ya, dompetnya Mbak Merinda penuh itu nanti ya, betul-betul memang fokus ke arah sana gitu. Pengembangan, Nah, ya. itu Bu Pak Lupi juga memberikan chat yang mau bergabung, di situ adik-adik bisa masuk ke chat. Jadi terkait dengan beberapa pertanyaan dan lain-lain. Jadi gambarannya seperti itu, 5 juta kita berikan, Mbak Merinda bisa ekstensi ke program kewirausahaan selanjutnya. Terima kasih, mungkin Bu Pak Lupi ada tambahan? Nggih, Pak Aan, matur nuwun. Mohon maaf kalau ini di backsound-nya agak rame, Pak. Jadi Oh, ini nggih. untuk nanti 5 jutanya itu bagaimana gitu ya, Pak ya. Sebenarnya gini, kalau mahasiswa atau kelompok tersebut sudah bisa menampilkan contoh produknya untuk produk ya, kalau untuk jasa mungkin bisnis prosesnya bisa ditampilkan, terus bagaimana dia mempromosikan, udah punya Instagramnya, punya Tokped-nya, seperti itu udah bisa jadi bukti prototype sebenarnya. Sudah bisa untuk kita akui ini menjadi pembuktian dia punya prototipe dan menjadi penerima dana tersebut, begitu. Ini bisa seperti itu, Pak. Itu aja tambahan saya. Terima kasih Bu Pak Lupi. Begitu Pak Ardian, mungkin ada. Baik, terima kasih Pak An dan Bu Palupi. Merinda, demikian jawabannya ya pertanyaan yang disampaikan tadi. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama, dan nanti mungkin harus ikut ya, gitu ya. Saya kira itu akan sangat membantu teman-teman untuk berkembang. Dan yang menarik disampaikan Pak An tadi, Sambelio itu bisa sampai nilainya 3 miliar Pak ya, per tahun ya? Iya Pak, itu bukan per tahun itu, per bulan itu. Per bulan Pak, 3 miliar. Iya. Luar biasa, luar biasa. Nah, ini motivasi nih buat teman-teman semuanya barangkali ingin mengembangkan hal wirausahaannya, bisa belajar dari akademi ini. Ya, Via, silakan. Ada pertanyaan dari mahasiswi ya, Via. Via sudah resign, silakan langsung open microphone saja, disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya sudah terdengar atau belum? Sudah, Via, jelas. Kan tadi disebutkan bahwa BKM ini mencakup 20 SKS. Nah, sedangkan dari Polinema itu kurang lebih 22 SKS atau sampai 24. Nah, itu bagaimana? Apakah mengikuti kelas dari kampus asal juga atau tidak diperbolehkan? Terima kasih. Baik. Ini terkait dengan konversi SKS yang nanti siang akan kita diskusikan bersama dengan program studi, Pak An. Siap. Kebetulan di tempat kami itu kan satu semesternya ada 22 sampai dengan 24 SKS, sedangkan konversi maksimal untuk program ini kan hasilnya nanti akan sekitar 20 SKS gitu nih, Pak. Iya, betul. Mungkin kita akan menunggu sesi nanti siang mungkin Pak ya jawabannya ya bagaimana konversinya ini. Tapi yang pasti ini satu program yang wajib diambil oleh rekan-rekan mahasiswa karena akan sangat bermanfaat sekali untuk pengembangan kewirausahaan. Iya Pak, jadi bisa sama istilahnya apa ya? Substitusi ya. Jadi insya Allah kalau di UB 2020 sudah ada kurikulum MBKM dari universitas sampai prodi sehingga substitusinya masuk. Begitu ya Bu Palupi, kita 2020, nah nanti Polinema bisa menyesuaikan dengan ini. Nah ini salah satu yang saya share, produknya Sambelio sudah bertebaran di Wikipedia Pak ya? Ya, itu kemudian ini yang di Shopee. Oh baik Pak. Oh produknya ada baby crab juga itu ya? Jadi bukan hanya sambal ya Pak ya? Iya ini jelaskan tulisannya Sambelio. Iya,
Iya, Pak. Iya, saya sendiri waktu itu belum tahu ini yang baby crab apa ini. Saya taunya Ini kan, baby itu, Pak, baby shark taunya, Pak. oh, kalau saya biasanya king crab, Pak, biasanya. Iya, king-nya, Pak, yang besar ya. Iya, Ini baby crab-nya iya. mungkin versi baby-nya gitu. Kalau saya taunya angel baby, Pak. Ini lebih Ini- ngehits lagi nih rupanya Pak Lumi. Ini semua produknya Sambelio nih. Jadi dia sudah beragam. masuk ke rasa-rasa NKRI ini, ya. Ikan asin, nanti ikut Padang dan lain-lain. Mungkin dia sudah berkembang ke sambal mata Bali dan lain-lain. Sambal Nusantara. Wah, menarik. Ya, sudah masuk ke sana ini. Via, masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Oh, sudah tidak ada ya, baik. Mungkin rekan-rekan mahasiswa yang lain barangkali ingin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan terkait dengan program AVMM UB ini, bisa langsung disampaikan di sesi hari ini. Ini sepertinya aman, Pak. Adem-adem mahasiswanya ini. Pak Bu, Ardian, izin ya, menambahkan. Oke. Ini kan update peserta dari sekitaran Malang sudah mulai banyak, dari Widya Agama, dari Istimewa baik, Bu. Suara dan lain-lain. UM dan juga Polinema juga sudah ada beberapa yang daftar. Cuman kami berharap mungkin dari Polinema juga bisa lebih banyak lagi, karena saya kira Ya. tetangga sendiri nih yang saya Iya, Bu. harus utamakan ya Pak Aan ya. UM, Polinema ini harus kita kita rangkul lagi. Unisma mau kirim 300. Nah, udah 300. Iya, Bu. Iya, jadi saya kira Polinema punya potensi mahasiswa yang bagus-bagus juga gitu. Jadi Iya. silakan aja mendaftar nanti. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Palupi. Nanti mungkin di sesi yang jam 1, ya, Pak An, kita akan coba untuk mendekati KPS. Kita akan sampaikan supaya itu juga bisa dikoordinir pada tingkatan program studi, begitu, Bu Palupi, sehingga masing-masing program studi mungkin akan kita dorong untuk mengirimkan mahasiswa dan ide-ide baby crab-nya yang tadi. Baby angel. Baby angel. Baik, rekan-rekan mahasiswa, ini sepertinya sudah tidak ada lagi, sudah saya bukakan. Oke. Ada pertanyaan dari Mbak Putri, apakah bisnis wirausaha harus unik atau hanya mahasiswa yang punya usaha saja? Oh, tadi sudah kita bahas ya. Oke, nanti mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Andi, wah kalau Unisma saja 300, harusnya kita bisa lebih banyak dong, 500 itu. Kita akan semangat Pak Andi, nanti siang kita akan bertemu lagi di sesi bersama dengan Kaprodi dan juga dengan pimpinan. Kita akan coba untuk mendorong dan meyakinkan program studi supaya mengirimkan mahasiswa dan ikut dalam program AVMM Universitas Brawijaya ini gitu Pak, sehingga harapannya lebih banyak mahasiswa yang akan ikut. Saya kira itu untuk hari ini Pak Andi dan Bu Palupi. Apakah ada yang ingin disampaikan untuk closing sesi kita di acara sosialisasi AVMM pagi hari ini? Baik, Pak Ardian. Untuk closing hari ini, saya akan menyampaikan bahwa pengusaha itu harus dilahirkan, bukan terlahir. Itu prinsip. Kalau terlahir repot, jadi harus dilahirkan, kita harus mencetak. Kalau dulu, saya ingat waktu SD, Pak, Iya, Pak. Telur ayam itu kalau ngangkrem 10-12, enggak jadi 2, dicucui mboke. Tapi sekarang enggak, semua telur dikumpulkan, jadi sekali satu putaran bisa 300 netas. Nah, ini penting sekali bagaimana harus dilahirkan. Kalau terlahir nanti enggak bisa, kadang-kadang nanti seperti kucing dimakan mboke, mati semua kucing. Iya, Pak. Itu dari saya, dan untuk menjadi pengusaha, ayo bergabung dengan AVMM, mumpung masih muda, usia 22 sampai 40 tahun, 20 tahun, kalian cukup waktu untuk menjadi pengusaha. Jadi kalau bisa jangan menunggu pensiun, tapi usia muda, anak-anak masih kecil kalian menjadi pengusaha. Terima kasih. Terima kasih Pak Aan, sangat motivasi sekali itu. Ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan kemampuan untuk berwirausaha. Bu Palupi, mungkin ada yang ingin disampaikan Bu untuk sekaligus menutup sesi kita pada pagi hari ini? Oke, baik. Sedikit aja saya sebenarnya mengutip dari pepatahnya Pak Wahyu, Ketua BMK Pusat, bahwa
kita tidak memberikan kolam untuk berlatih, tetapi kita memberikan lautan untuk menantang diri kita. Waduh, berat Ini ya lebih Pak ya. luas lagi nih. Jadi kalau di kolam kita nggak ketemu paus, hiu gitu ya. Iya. Jadi pengusaha itu kan katanya harus ketemu tantangan kan. Betul Ibu ya. Jadi pengusaha itu kan realnya kan ternyata juga banyak tantangan, tapi juga potensinya lebih luas lagi. Seperti itu adik-adik semua ya. Sampai ketemu di UB, kami tunggu. Pak Ardian juga nanti pasti kita undang gitu loh. Siap Bu Palupi, pasti akan hadir. Apalagi dekat ya tetangganya, jadi tinggal loncat aja. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Palupi, terima kasih Pak Andi, dan menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Palupi tadi, saya ingin mengambil bagian lautnya gitu. Ini lautan yang disajikan. Saya ingin memberikan motivasi ke adik-adik, pelaut yang handal itu tidak muncul di laut yang tenang. Wih, harus ketemu dengan baby angel gitu ya, harus berani untuk mengambil tantangannya. Jadi terima kasih atas kehadirannya Pak Aan dan juga Ibu Palupi di acara sosialisasi program AVMM pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan nanti di jam 1 dengan sesi yang akan membahas tentang konversi SKS bersama dengan pimpinan dan Kepala Program Studi, Ketua Program Studi untuk siang hari ini. Yang selanjutnya akan kita juga gunakan untuk mendorong program studi agar mengirimkan mahasiswa sebanyak-banyaknya. Gitu. Kalau perlu bedol desa gitu. Jadi pindah kuliahnya semuanya ke UB. Gitu. Terima kasih Pak An, Bu Andi, maaf Bu Palupi. Kita akhiri si pagi hari ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan mahasiswa yang sudah meluangkan waktu untuk berkenan hadir di sesi sosialisasi. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Dian. Terima kasih Pak An, Ibu Palupi. Izin live nggih. Nggih Pak, matur nuwun sangat Ibu Palupi, matur nuwun sangat nggih.